Tahu nggak apa sih musuh terbesar kalau kita mau bertumbuh, kita mau jadi orang yang lebih baik, kalau kita mau sukses? Apa musuh terbesarnya? Ternyata musuh terbesar kita kalau kita mau sukses itu bukan teman-teman kita, bukan bos kita, bukan orang tua, bukan lingkungan, bukan. Tapi zona nyaman kita. Kenapa zona nyaman kita tuh menjadi musuh? Karena gini, oke, anggaplah misalnya ada orang yang mengatakan, oh tapi teman saya orangnya toksik-toksik, tapi teman-teman saya tidak mendukung saya, teman-teman saya kalau diajak ngomong tentang bisnis gak nyambung, maunya ngomong tentang mabok-mabokan misalnya, contohnya. Tapi kan kamu nyaman dengan itu, nyamannya di sana. Sebenarnya gini, kalau kita merasa berteman dengan orang yang salah, kita ganti teman. Tapi ganti lingkaran pertemanan itu sangat tidak nyaman. Karena kita nggak tahu orang-orang yang baru ini bener nggak? Orang-orang yang baru ini bisa nerima kita nggak? Orang-orang yang baru ini kalau kita ajak ngomong nyambung nggak? Atau kita mau dianggap nggak sama mereka? Kita nggak pernah tahu. Nggak nyaman. Makanya zona nyaman kita lah yang membunuh kita. Yang bikin kita nggak bisa maju, yang bikin kita nggak bisa grow. Karena kita udah nyaman di zona yang sebenarnya nggak akan bikin kita bertumbuh. Sesimpel itu. Ada yang mengatakan kemudian, bos saya sih orangnya toksik banget, bos saya nggak pernah mau mengakui atau memuji kinerja saya, bos saya cuma bisa marah-marah doang. Tapi kan kamu udah nyaman dengan itu. Udah nyaman berada di kondisi dengan bos tersebut. Kenyamananmu lah yang sebenarnya ya bikin kamu nggak bisa maju. Kalau bosnya nggak bagus, ya gampang pindah kerjaan aja. Tapi pindah pekerjaan tidak nyaman. Ganti teman, mungkin ganti lokasi, lebih jauh dari rumah dan segala macam ya. Oh, sangat tidak nyaman. Makanya sebetulnya bukan bosmu, tapi zona nyamanmu yang akhirnya membuat kamu nggak bisa grow. Nah, itulah sebetulnya yang membuat saya juga memaksakan diri untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Memaksakan diri, kenapa? Ya kalau saya udah nyaman sekali dengan keuangan saya, dengan bisnis saya, udah nyaman, udah gitu-gitu aja. Tapi kalau kemudian saya nggak grow, nggak memaksa diri untuk, bayangin dalam perjalanan saya itu menuju satu negara tujuan itu perjalanannya 40 jam. 40 jam itu plus transit segala macem, PP, pulang pergi, perjalanannya aja itu bisa 80 jam. 4 hari, 5 hari di jalan. Dan apakah itu menyenangkan? Ya dibawa seneng iya. Capek banget. Apakah kondisi sempat drop? Ya pastinya. Karena kegiatannya sangat-sangat luar biasa sibuknya. Tapi tetap dipaksakan untuk jalan. Kenapa? Ya sekali lagi, harus grow. Harus melakukan sesuatu yang tidak kita nyaman untuk kita bisa terus bertumbuh. Jadi gini, jangan berpikir bahwa keluar dari zona nyaman tuh harus sesuatu yang menderita. Nggak juga. Contoh, buat orang-orang yang nggak suka ketinggian, bungee jumping itu sangat menakutkan loh. Tapi kalau kita berani melakukan hal tersebut, itu kan permainan sebenarnya. Bungee jumping itu lompatnya yang diikat sama tali, lompat tuh sudah. Aman nggak? Ya aman, kan ada pengamannya, talinya juga bagus, nggak mungkin asal-asalan lah. Tapi itu keluar dari zona nyaman. Ketika kita udah melakukan keluar dari zona nyaman, kita udah membiasakan diri kita untuk terus keluar dari zona nyaman. Apa yang terjadi? Zona nyaman kita membesar, expanding the comfort zone. Jadi begitu zona nyamannya udah lebih besar, ya udah kita udah lebih enak lagi. Contoh lainnya, saya pernah ikutan satu training yaitu firewalk training, jalan di atas api. Dulu saya pernah ikut. Sebenarnya apa sih esensi dari jalan di atas api? Api itu kan nggak nyaman ya, panas ya, nggak enak gitu loh kena api. Tapi begitu kita jalan di atas api, kita tahu, oh jalan di atas api aja bisa, masa mulai bisnis nggak bisa? Kayak gitu loh. Jadi ketika rasa comfort zone kita membesar dan meluas, kita akan ada di satu level di mana kita tahu kita bisa melakukan apa yang mau kita lakukan. Sesimpel itu. Semudah itu dikatakan, memang melakukannya susah. Tapi ya harus dipaksa keluar dari zona nyaman, kan gitu aja. Lalu kemudian ada contoh lagi misalnya. Ada satu orang misalnya bisnisnya mobil. Satu orang punya bisnis mobil. Suatu hari pasar mobil drop kayak tahun 2008 ketika krisis ekonomi gara-gara
market Amerika berantakan karena subprime mortgage dan lain-lain, pasar propertinya rontok. Salah satu industri yang terdampak juga adalah mobil. Dan waktu itu ada satu orang yang mengatakan bisnisnya itu adalah mobil-mobil RV, recreational vehicle. Itu mobil-mobil yang di belakangnya ada rumahnya juga, kebayang nggak? Jadi mobil-mobil van gitu yang ada tempat tinggalnya, ada kasurnya, ada kamar mandinya, semua dalam satu mobil, itu bisa jalan-jalan. RV. Nah, dia mengatakan di tahun 2008 industri properti rontok habis-habisan, industri mobil rontok habis-habisan. Bisnisnya dia RV, recreational vehicle. Mobil-mobil wisata kayak gitu, mobil-mobil rekreasi yang tadi saya bilang. Ada mobilnya, ada rumahnya. Itu adalah bisnis yang bener-bener sangat-sangat terdampak banget. Dan apa yang dia lakukan? Dia mau nggak mau harus memecat 1.500 karyawannya supaya bisnisnya bisa berjalan. Nyaman nggak? Sangat tidak nyaman, tapi harus dilakukan. Memang ketika kita mau grow, ketika kita mau bertumbuh, kita harus banyak melakukan keputusan-keputusan yang membuat kita sangat gak nyaman. Saya waktu itu memutuskan merantau, keluar dari rumah, jauh dari orang tua. Nyaman gak? Ya sangat tidak nyaman, tapi harus dilakukan. Kenapa? Karena saya tahu, kalau saya terus sama orang tua, gak akan berkembang. Ketika saya memutuskan, saya orang Bali, saya tinggal di Bali udah sangat nyaman. Saya memutuskan saya mau pindah ke Jakarta. Nyaman gak? Gak nyaman. Tapi saya tahu, kalau saya mau berbisnis, saya mau jadi orang besar, saya harus tinggal di Jakarta. Karena Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia, di mana yang namanya informasi, permodalan, mentor, semuanya adanya di Jakarta. So, saya pindah ke Jakarta, sangat tidak nyaman. Tapi saya harus lakukan. Banyak yang bilang kemudian yang mengkritik gitu ya, dari teman-teman, karena teman-teman yang mengkritik. Karena kalau nggak teman, ngapain mengkritik kan gitu kan. Teman-teman saya bilang, lu ngapain ke Jakarta, harus cinta dong sama daerah sendiri, bangun dong daerah sendiri. Ya iya, kalau saya value-nya cuma 10, saya bisa kasih berapa? 10. Tapi ketika value saya 100, saya bisa kasih 100 untuk daerah saya. Bagaimana caranya supaya value saya 100? Saya harus bergaul dengan orang-orang yang minimal value-nya 1000. Nah, orang seperti itu banyaknya di kota besar. That's why, ya saya meninggalkan zona nyaman saya keluar. Saya pindah ke ibu kota yang jauh lebih dinamis, jauh lebih seru, tapi ya hasilnya ya sangat luar biasa juga dalam pengembangan diri saya. Seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu yang kita nggak nyaman, karena di balik ketidaknyamanan itu ada sesuatu yang bisa bikin kita jadi orang-orang yang sangat berkembang, kita akan sangat terdevelop banget, kita akan grow banget. Dan ngelihat ke belakang, kita akan lihat, oh keputusan ini ternyata sangat bagus, sangat penting, dan keputusan yang tepat. Untung saya lakukan semua ini, dan kita lihat ke belakang juga, oh saya udah jadi orang yang sangat berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.